kembali lagi bersama kami di NTI, Nursing Talk Inspiration. Bersama aku, Audrey Valerisa yang akan menemani Sobat NTI semua di episode ke-15. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit yang katanya akan terkena kepada orang-orang yang benar-benar kerjanya terlalu banyak. Nah, apalagi kalau bukan tipes atau demam typhoid. Tapi benar nggak ya? Nah, untuk mengetahui selengkapnya, kita akan ditemani oleh kedua narasumber cantik kita. Yang siapa sih mereka? Boleh dong kenalin dirinya kakak-kakak. Halo semuanya, perkenalkan namaku Silvana Claudia Tambunan. Aku dari Prodi S1 Keperawatan dan sekarang tingkat 3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelini Keviera Bianca Stumayang dari Prodi S1 Keperawatan, sekarang tingkat 3. Oke, thank you kakak-kakak yang sudah bersedia menjadi narasumber di episode kali ini. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung aja ke topik pembahasannya tentang penyakit tipes ini. Kita masuk ke materi pertama ya kak. Nah, sebenarnya tipes itu penyakit yang bagaimana sih? Oke, jadi tipes atau typhoid fever ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang namanya itu Salmonella typhi. Nah, bagaimana penyebarannya? Itu jadi dari makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi. Nah, si bakteri Salmonella typhi ini juga berkaitan erat dengan penyakit salmonellosis yang menyebabkan infeksi pada sistem pencernaan kita. Nah, biasanya tuh orang-orang yang sakit tipes pasti demamnya non-spesifik, malah dia makin parah di beberapa hari kemudiannya. Dan gejalanya tidak berkurang walaupun sudah ada pengobatan suportif. Oh gitu. Nah, kan tadi dibilang bahwa penyebabnya itu sendiri dari bakteri Salmonella ya kak. Nah, terus bakteri ini bisa menular melalui apa saja sih kak? Nah, yang kayak tadi, jadi dia penyebarannya itu sebenarnya dari feses ataupun urin dan juga makanan-makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh feses dan urin si penderitanya. Oh gitu kak. Nah, kalau tipe sendiri tuh ada nggak sih kak kayak jenis-jenisnya gitu? Dan kalau boleh nih kak, kalau emang ada jenis-jenisnya, boleh dong dijelasin juga nih penyebab-penyebabnya tuh apa aja? Oke, jadi aku pribadi kiranya tuh tipes ya tipes aja gitu, nggak ada jenis-jenisnya. Ternyata tipes itu ada jenisnya, dan jenisnya ada 3. Yang pertama tipes epidemik, kemudian tipes endemik, dan tipes kerap. Nah, yang pertama itu tipes epidemik. Jadi tipes epidemik ini lebih banyak terjadinya itu kayak di Amerika Selatan, Amerika Tengah, kemudian Afrika, daerah-daerah Cina Utara juga. Nah, dan penyebabnya itu nama bakterinya itu bakteri Rickettsia prowazekii. Rada susah sebutinnya. Jadi bakteri itu tuh cara penyebarannya dari gigitan kutu pada tubuh manusia. Dan biasanya penderita yang sudah sembuh, dia masih bisa kambuh kembali, terinfeksi kembali kalau si tipe ini. Nah, kalau tipe yang kedua, tipe endemik, ini tuh bedanya jarang terjadi infeksi yang berulang, jadi beda sama si epidemik tadi. Dan lebih banyak terjadi tuh di Amerika Serikat, kayak terutama California, Hawaii, Texas, itu lebih banyak terjadi di sana. Dan penyebarannya itu melalui gigitan pada kutu kucing sama tikus, beda kalau sama yang awal. Dan orang yang sudah sakit nih, terus sudah sembuh, dia jarang banget untuk terinfeksi ulang, beda sama yang epidemik. Nah, tipe yang ketiga ini adalah tipes kerap. Nah, di negara kita sendiri, di negara Indonesia, ini paling banyak terjadi. Dan sebenarnya di daerah Asia Pasifik sih, kayak Cina juga, Korea sama daerah Thailand lah kayak gitu. Banyak terjadi dan ini tipe yang sebenarnya paling berbahaya. Karena tipe ini bisa menyebabkan gagal organ kalau misalnya nggak ditangani secara segera. Dan juga cara penyebarannya itu dari bisa gigitan kutu juga. Dan nama dari si bakteri dari tipe ini adalah bakteri Orientia Tsutsugamushi. Susah ya? Susah ya dibacanya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk faktor-faktornya sendiri nih kak, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko kita bisa tertular penyakit ini nih? Ada banget. Ada beberapa faktor-faktor resiko yang akan
muncul. Yang pertama karena gigitan kutu atau tungau yang terjadi dari tikus atau kucing. Lalu yang kedua, ketika kita tinggal di daerah yang padat dan juga kebersihannya tidak dijaga. Lalu yang ketiga adalah mengunjungi daerah yang terdapat penderita penyakit tifoid atau tipes. Terus yang keempat adalah memelihara hewan-hewan seperti unggas, kambing, atau sapi. Lalu yang terakhir adalah tinggal di daerah yang dekat danau. Oh gitu, ternyata banyak ya Kak, ternyata faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko kita bisa tertular penyakit tipes ini. Nah kalau gejala atau tandanya ini biar kita tahu nih, biar sobat-sobat NTI juga tahu bagaimana kalau misalnya gejala dan tanda kita terkena tipes itu apa aja sih Kak? Oke, sebelum kita bahas tentang gejala umum dari tifoid, kita bahas dulu dari gejala-gejala tipe yang 3 tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah tipe tipes yang epidemik. Epidemik ini, gejala tipes epidemik ini muncul sekitar 7-12 hari. Lalu untuk gejala-gejalanya ada juga demam, nyeri kepala, nyeri otot, dan juga ada nyeri sendi. Untuk tipe yang kedua adalah tipe endemik. Endemik ini biasanya gejalanya muncul sekitar 1-2 minggu. Dan gejalanya gak jauh-jauh, yang pertama adalah demam, mual muntah, terus ada nyeri sendi, dan juga ada sakit kepala. Lalu yang ketiga adalah scrub, tipe scrub. Itu akan muncul sekitar 10 hari, itu akan muncul gejala-gejalanya. Gejalanya ada demam, sakit kepala, nyeri otot, terus ada juga merah-merah ruam di kulit. Dan juga untuk gejala umum tifoid, yang pertama adalah demam yang timbul mengikuti pola stepladder fever, yaitu suhu tubuh akan naik pada malam hari, tetapi pada besok paginya suhu tubuh itu akan turun, tapi turunnya tidak di dalam batas normal. Lalu yang kedua adalah berkeringat banyak setelah demam itu turun. Terus yang ketiga adalah dia merasakan lemas, juga ada sakit perut, nyeri abdomen. Terus yang terakhir adalah dia batuk kering dan juga sakit kepala. Oke, nah ternyata banyak ya teman-teman gejala dan tanda yang bisa kita pelajari untuk tahu apakah kita terkena penyakit tipes ini atau enggak. Nah, terus kalau untuk cara pencegahannya sendiri nih Kak, supaya kita tidak terkena penyakit tipes itu gimana sih Kak? Oke, untuk cara pencegahannya yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, kebersihan lingkungan kita. Terus yang kedua adalah menghindari berkontak dengan orang yang menderita demam tifoid. Lalu yang ketiga adalah kita juga harus vaksin tifoid. Terus yang selanjutnya adalah kita juga harus menjaga makanan kita, minuman kita. Kita harus makan makanan yang bersih dan sehat. Kalau bisa, kita juga harus masak sendiri saja, karena sudah pasti itu kebersihannya sudah terjamin. Lalu yang terakhir adalah tidak menyiapkan atau menyajikan makanan yang sakit. Oke, nah tadi kakak ada nyebutin bahwa salah satu pencegahannya ini adalah dengan vaksin ya Kak ya. Nah, siapa sih yang dianjurkan untuk bisa vaksin tifoid ini Kak? Nah, untuk vaksin tifoid itu sendiri dikasih kepada anak yang berusia 2 tahun. Lalu diberikan lagi setelah setiap 3 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Lalu untuk ada beberapa faktor-faktor yang wajib untuk ikutin vaksin tifoid ini. Yang pertama adalah orang yang tinggal bersama dengan si penderita. Yang kedua adalah seperti kita ini, perawat, tenaga medis, atau juga yang bekerja di laboratorium yang langsung berkontak langsung dengan si penderita. Lalu yang ketiga adalah ketika bekerja atau berpergian ke tempat yang banyak orang yang menderita demam tifoid tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta sih Kak, bahwa penyakit tipes ini merupakan penyakit kambuhan. Oke, jadi itu adalah fakta. Kenapa? Karena emang tipes ini bisa kambuh, cuman perbedaannya mungkin saat dia kambuh, pasti saat dia kambuh gejalanya itu lebih ringan dibandingkan saat pertama kali kita terkena penyakit tipes ini. Oh, berarti bener ya Kak ya? Nah, Oke. Nah, kalau mitos fakta yang kedua nih,
bisa nggak sih penyakit tipes ini menyebabkan kematian? Itu juga fakta. Mungkin kita mikirnya tipes itu penyakit ringan ya, ternyata tipes ini memiliki komplikasi. Nah, salah satu komplikasinya itu dapat menyebabkan ada robeknya sistem pencernaan. Nah, nanti dia menyebar di rongga perut kita, itulah yang menyebabkan bisa sampai berbagai organ dalam tubuh kita itu berhenti untuk berfungsi. Ya itulah yang bisa sampai ke kematian. Wah, serem juga ya teman-teman. Nah, kita masuk ke mitos fakta yang ketiga. Bener nggak sih bahwa kapsul cacing bisa menyembuhkan tipes? Itu adalah fakta. Tapi khasiat dari kapsul cacing itu tersebut belum mendapatkan hasil secara ilmiah atau penelitian manapun. Tetapi buat yang minum kapsul cacing itu hanya untuk menurunkan demamnya, bukan untuk menyembuhkan atau menghilangkan bakteri yang sudah terserang di dalam pencernaannya. Oh gitu ya Kak. Oke, kita masuk ke mitos fakta yang terakhir. Emang benar makan mie instan dan kerja yang sampai kecapean banget itu bisa bikin tipes? Sampai sekarang sih tidak ada penelitian atau tidak ada buktinya bahwa mie instan itu dapat menyebabkan tipes. Tetapi kalau misalnya mengingat bakteri penyebab tipes dapat membuat penurunan imun tubuh, maka ini sepatutnya dihindari saat menderita penyakit tersebut. Nah, untuk kelebihan bekerja, kaitannya sama dengan imunitas tubuh. Tapi imunitas tubuh ini akan lemah sehingga dapat lebih mudah terserang bakteri Salmonella tersebut. Oke. Wah, kalau kita lihat-lihat ngeri juga ya teman-teman. Kalau kita kerja, bukannya malah kaya, ternyata malah tipes. Nah, makanya teman-teman, meskipun banyak kerjaan, jangan pernah lupa untuk bisa menjaga kondisi kita semua dengan menjaga istirahat yang cukup dan juga memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi ya, sobat-sobat NTI. Gak kerasa ya bahwa kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Nah, sekian NTI episode ke-15 ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Claudia dan Kak Yunike yang sudah mau berbagi sebagai narasumber di episode kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sobat-sobat NTI yang ada dimanapun yang sudah bisa menonton hingga akhir. Sekian episode kali ini. Nantikan terus episode selanjutnya. Aku Audrey Valrisa. Aku Silvana Claudia Tambunan. Aku Andra Yunike Stumeang. Pamit undur diri. Keep healthy. Keep happy. Keep safety. Bye-bye.